Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Menyikat waktu karena jam 7 itu sudah masuk Isya. Sedangkan ilmu faraid itu terkadang tidak terasa gitu kan. Tiba-tiba habis waktu, materi belum selesai. Syukur kita malam-malam ini masih bisa berkesempatan dan diberi Allah SWT kesempatan untuk melanjutkan taklim kita di ilmu faraid. Terus terang ilmu ini di Saudi sendiri, Pak Min, anak-anak kuliahan itu dulu waktu Ustadz sekolah di sana tuh hanya beda berapa tahun dengan Habib Rizik. Kalau Habib Rizik itu bersamaan dengan Habib Muhsin Alatas, satu kampus itu. Dan yang punya Yapid tuh. Yapid, Ustadz Ahmad Kusairi Suhail. Itu satu kampus. Tapi Ustadz berbeda karena Ustadz di Darul Ifta. Nah, ini semua kawan yang pernah kuliah di sana, kalau ada materi ilmu faraid, lalu di akhir untuk katakanlah kelulusan itu orang bilang ilmu faraid ini masih jeblok. Jeblok orang Jakarta ya, masih merah itu di hair, Pak. Dulu kan ada istilah kuliah di hair ya, mereka juga harus di hair. Kalau di hairnya juga nggak lulus, itu ijazah ditahan, Pak. Ijazah ditahan, tidak diberikan kepada mahasiswa. Nah, oleh karenanya ilmu ini kita anggap sebagai ilmu yang sangat bermanfaat buat kita. Dan insya Allah malam ini Ustadz akan meneruskan di bab 1/8 ya, Pak Zakaria ya. Tapi sebelumnya Ustadz akan sampaikan dulu Al-Umariyatain. Apa sudah kemarin Al-Umariyat belum? Rasanya belum ya. Baik. Yang nanti kalau ada waktu bisa untuk soal jawab. Ini ada Al-Umariyatain. Al-Umar Al-Umariyataini. Ini istilah sebetulnya pada kasus. Sekali lagi, ini adalah istilah pada kasus. Dulu ketika zaman Khalifah Umar, di masyarakat beliau itu ada kasus kematian. Yang satu kematian itu ini mayit, ini yang mayit meninggal, itu kan? Mayit meninggal ini mayit yang meninggal ini, ikhwan, meninggalkan zauj, suami. Berarti yang meninggalnya istri. Nah, lalu saat meninggalnya istri itu, di rumah tangganya selain suami sebagai ahli waris, istri yang meninggal ini masih punya ayah. Dalam bahasa Arab ingat, ayah itu ab. Yang meninggal pun masih punya ibu, Inilah yang dinamakan jenis Umariyatain yang pertama. Jenis Umariyatain yang pertama. Itu. Nah, dalam kasus seperti ini, ikhwan, sebetulnya harta itu jatuhnya ke ayah, asobahnya. Tuh, ba itu asobah ya, harta sisa.
Dan sebetulnya ibu tidak dapat apa-apa karena ada ayah. Tapi karena masuk kepada ranah umariyatain, maka untuk suami karena tidak ada anak, dapat berapa suami? Tidak ada anak, setengah. Nah, untuk ibu di sini, ikhwan, untuk ibu harus dapat bagian, gitu loh. Untuk ibu yang melahirkan almarhumah ini harus dapat bagian. Berapa bagiannya? Bagiannya 1/3 dari asobah, dari harta sisa yang nanti. Oke, kita selesaikan. Akar masalahnya berapa yang bisa dibagi 2 dengan 3? 6 ya, yang paling dekat 6. 6 bagi 2, 3. Nah sekarang sisanya diambil 3 berapa? 3. Di sini letaknya. Asobahkan di sini. Nah karena ibu juga harus dapat, ibu yang melahirkan almarhumah ini harus dapat, maka dia akan mendapatkan 1/3 dari asobah. Berapa berarti? 1/3 dari 3 berapa? 3 dibagi 3 kali 1, 1. Berarti ini dapat 1. Berarti 3 kali 1/3 sama dengan 1. Nah ini jenis daripada umariyatain yang pertama. Coba kita jumlahkan, benar nggak? 6. 3 tambah, oh berarti ayah dikurang ya? Ayah dikurang. Berapa dikurangnya? 1. Berarti diambil 1 ya kan? Sama dengan berapa? 2. Nah jumlahkan sekarang. Bener nggak nih? 1 tambah 2 tambah 3. 1 ditambah 2 ditambah 3. Betul 6 ya? Oke. Nah ini jenis umariyatain yang pertama. Nah jenis umariyatain yang kedua, adalah mayitnya kebalikan. Kalau tadi istri, sekarang suami. Kasus di bawahnya sama. Berarti yang meninggal suami. Nah ini di bawahnya sama Pak. Hanya di sini suami, berarti di bawahnya harus istri. Zaujah. Nah tuh. Ke bawahnya sama. Harus sama. Jika tidak sama berarti bukan umariyatain. Itu. Ada ayah, ada ibu yang melahirkan dan membesarkan suami. Suami itu laki-laki ya. Ya, anak beliau nih. Selesaikan segera. Persis seperti itu sama Pak. Zaujah tidak ada anak, berapa Pak Min? Berapa Pak Min? 1/4. Istri tidak ada anak 1/4. Kalau ada anak 1/8. Sama di sini, asobahnya kepada ayah. Sisa hartanya kepada ayah. Ibu sama seperti yang kasus itu. Berapa samanya? 1/3 dari ayah, dari asobah, dari bagian ayah. Nah, gitu. Nah, sekarang akal masalahnya berapa? 4 ya? 4 bagi 4? 1. Sisanya berapa Pak? 4 diambil 1? 3. Nah sekarang ibu 1/3 dari 3. 1/3 dari asobah. Asobahnya sudah ketahuan 3. Berarti 1/3 kali 3. Jadi berapa? 1. Nah begini istilah umariyatain yang dulu pada zamannya ini dianggap pelik oleh semua ulama.
diselesaikan oleh khalifah yang bernama Umar. Karena Umar berhadapan dengan dua masalah, berarti Umarnya, kalau Umar satu, Umar ini dua, kalau tiga A'mar, itu susunan bahasa Arabnya. Jadi kalau dua berarti Umariyatain. Dua kasus, artinya dua kasus yang diselesaikan oleh Umar. Maka terkenal istilah ini Al-Umariyatain. Dua kasus yang diselesaikan oleh Khalifah Umar. Begini. Coba jumlahkan sekarang. Ini berarti ayah diambil satu ya Pak ya? Ayah diambil hak ibu, berarti ayah berapa? Dua. Jumlahkan 1 tambah 2 tambah 1, 4. Inilah Al-Umariyatain yang Ustadz janjikan bulan kemarin penyelesaiannya. Oke? Ustadz hapus? Atau siapa yang langsung? Masya Allah, semangat. Semangat. Karena ada di videonya, alhamdulillah kemarin Ustadz teliti videonya hanya kurang dekat aja. Sekarang sudah mendekat supaya tulisannya lebih nyata. Nah, untuk malam ini, Pak Min, kita akan menambah materi bab, yaitu 1/8. 1/8. 1/8 ini, ikhwan, 1/8 ini hanya milik istri dan atau istri. Ini 1/8. 1/8 ini tidak akan dimiliki oleh orang lain terkecuali oleh zaujah fa'aksara. Zaujatun fa'aksara. Nah ini 1/8. Satu istri atau lebih. Satu untuk satu istri atau lebih. Ini 1/8. Artinya 1/8 ini tidak mungkin dimiliki oleh orang lain, gitu. Hanya satu kelompok saja, istri atau lebih. Nah, syaratnya apa? Syaratnya cuma satu, Pak. Syaratnya cuma satu. Syaratnya hanya satu. Hanya satu. Nah, gitu. Hanya satu. Apa syaratnya yang satu itu? Syaratnya hanya satu, yaitu adanya anak atau keturunan. Nah, seperti itu. Maaf kalau kurang N-nya, anggap sempurna. Jadi seorang istri kita atau kita punya 4 istri, nanti akan Ustaz contohkan, mereka akan dapat 1/8. Dari harta siapa? Dari harta suaminya yang meninggal. Gitu. Suaminya meninggal. Berarti kasusnya harus kita berikan langsung contoh. Contoh pertama, misal Ustaz Umar akan selalu pakai bahasa Arab sedikit untuk belajar. Misal contoh mayit. Mayit ini jelas kita maknakan kepada orang yang meninggal. Terserah berapa garis ini. Yang jelas kita sedang membicarakan istri satu atau lebih. Di sini yang meninggalnya harus suami. Harus suami. Ini terlalu dekat ya. Warnanya terlalu dekat. Harus suami. Nah,
Ketika suami meninggal, di sini kita sedang membicarakan 1/8 yang akan dimiliki oleh istri. Maka di sini tulis kasusnya. Zaujah. Mau berapa istrinya? 1 kah? 2 kah? 3 kah? 4 kah? Wah, boleh 2. Contoh pertama 2 istri, berarti zaujatan. Zaujatan. Ini kalau 2 istri zaujatan. Nah, coba lihat. Dalam kasus istri harus mendapatkan 1/8. Ini 1/8. Nah, 1/8. Syaratnya apa, Pak Min? Adanya anak. Adanya atau adanya anak atau keturunan. Suami istri ini rumah tangganya ada anak. Maka di sini harus dihadirkan anak. Soal anaknya itu 1, 2, 40, terserah. Gitu loh. Terserah berapa saja. Apa dari anak yang pertama, anak kedua, anak istri ketiga, nggak ada masalah. Gitu loh. Maka istri dapat 1/8 kalau ada anak. Di sininya kalau ada anak, berarti hadirkan anak. Mau anak perempuan apa laki? Di 2 kolom ini. Anak, katakan anak perempuan 1, bintun. Anak laki-laki maunya berapa? 1 juga. Boleh 1. Berarti even. Anak perempuannya 1, anak lakinya 1. Nah, dalam kondisi seperti ini, istri almarhum akan dapat 1/8. Berarti harta sisanya kemana? Ke anak mereka berdua. Nah, ini asobahnya ke sini, Pak. Asobah itu huruf ba menandakan asobah. Asobah harta sisa. Akar masalahnya berapa? Angka yang bisa dibagi 8. 8 ya. 8 bagi 8? 1. Kemudian ada sisa berapa hartanya? 8 diambil 1? 7. Sisanya 7, Pak. Nah, coba perhatikan baik-baik ilmu Allah ini. Sekarang harta mereka sudah ketahuan kan? Untuk istrinya saham mereka 1. Jumlahnya ada berapa di sini? Jumlah istrinya 2. Hartanya 1 bisa dibagi 2 enggak? Enggak bisa. Bisa tapi setengah, gitu kan? Dalam ilmu faraid harus habis. Nah, sekarang saham anak 2 ini 7, tapi jumlah kepalanya berapa? Sama dengan berapa? Kalau perempuan 1 ya, anak laki-laki 2, berarti berapa kepalanya? 3. Nah, paham sampai sini? Paham sampai di sini? Oke. Nah, sekarang coba lihat untuk menyelesaikan ini, lihat jumlah kepala. Di istri kepalanya berapa? 2. Di asobah kepalanya berapa? 3. Harta mereka di istri berapa? 1. Harta yang di asobah berapa? 7. Ini dalam ilmu faraid terjadi inkisar. Apa inkisar itu? Ustaz bilang dulu. Inkisar itu pecahan. Inkisar. Pecahan. Kalau di ilmu dulu aljabar ya, mungkin sekarang matematik itu ada istilah KPK. Bukan KPK untuk orang korupsi ya. Kelipatan
persekutuan terkecil. Nah, itu muncul KPK. Nah, di sini Pak, karena ini angka 2 ini dengan 3 tidak bisa dibagi oleh satu sama lain, maka kedua angka ini kalikan Pak. Jadi 2 kali 3 berapa? Berapa? 6. Nah, kalau tadi tidak bisa diselesaikan, untuk penyelesaiannya sekarang jumlah kepala mereka yang dikalikan tadi, kalikan ke akar masalah. Berarti 8 kali 6. Berapa jumlahnya Pak Min? 4 lah? 48. Oke? 8 kali 6, 48 ya? Ya, sepakat. Nah, untuk membuktikannya, coba lihat. Selalu lihat, perhatikan. Sekarang untuk membuktikan harta mereka benar atau tidak 48 keseluruhannya, maka jumlah kepala ini tadi dikalikan ke saham masing-masing. Ini saham untuk si istri. Demikian yang ini kalikan kepada saham anak-anak. Jumlahnya berapa sekarang? 6 kali 1? 6. Istri almarhum berapa? 2. Berarti per istri dapat berapa? 2. Dapat 2. Berarti 6 dibagi 2. Oke, selesai di istri. Sekarang di anak. Di anak perempuan pasti 1 bagian. Kalau anak laki-laki 2 bagian. Nah, sekarang 6 kali 7 berapa? 2. 42 ya. 42. Berarti untuk anak laki-laki berapa? 2 bagian kali 7 kali 2. Betul enggak? 14. 2 bagian ya. 14 kali 2 berapa? 28. Coba kita lihat dulu. Nah, untuk perempuan berapa? 1 bagian tetap 7. Coba kita jumlahkan, benar enggak 48? 28 tambah 7? Hah? 35 ya? 35 tambah 6? Oh, masih kurang ya? Berarti di sini kurang 7 ya? Untuk anak perempuan 7. Oh, ini 3. 2 ya? 2. 6 kali 7 42. Oke? 42. Coba dibantu Ustaz, bantu. Hah? Gimana? PR enggak. Coba kita selesaikan dulu. 42 porsinya berarti ini 7. 42 diambil 7 berapa? Berapa? 35. Nah, masih ada, nggak apa-apa, nanti terakhir aja. Oke, sekarang untuk anak laki-laki 3 berapa orang? 2. Berarti 35 diambil 2 ya, dibagi 2 ya. Masih tetap ini ada 0, nggak apa-apa, asal jumlahnya sama. 35 tambah 7 berapa? 2. 42 tambah 6 48. Di sini untuk per anak laki-laki berarti 15,5. Nah, seperti itu. Asalkan sudah ketahuan masing-masingnya. Nah, ini contoh 1/8. Mau ada contoh lain 1/8 mumpung ada waktu? Ustaz kasih atau dari antum?
Sekarang yang istrinya 4, mau? Ya. Contoh yang istrinya 4. Kalau 1 kan mudah. Suami meninggal, mayit, memiliki 4 istri. Ke bawahnya, soal ke bawahnya terserah siapa. 4 zaujat. Zaujat. 4 istri. Ke bawahnya terserah maunya antum, contohnya asalkan ketika istri dapat 1/8 syaratnya penuhi, harus ada anak. Katakan anak laki-laki 1, ibn. Oke? Berarti asobahnya kemana? Ke anak. Nah ini, anaknya semata wayang. Ini suami meninggal. Suami. Akar masalahnya tetap ya seperti tadi, 8. 8 bagi 8, 1. Sisanya berapa? Nah, terjadi inkisar atau tidak? Pecahan lagi enggak? Pecahan, karena saham istri 1, jumlah kepalanya 4. Maka 4 dikalikan ke sini, Pak. 8 kali 4 berapa, Pak Min? 32 ya. Nah, buktikan sekarang dengan cara jumlah kepala kalikan kepada saham masing-masing. 4 kali 1 per istri dapat berapa? 4 dibagi 4, 1. Oke. Nah, sekarang untuk anak laki-laki asobahnya 3 kali 7 21. 4 kali 7 28 dong? 28. Ya. Jumlahkan sekarang, benar nggak? 32. 28 tambah 4. 32 seperti ini. Ini kalau istrinya 4. Begitu kalau istrinya 3, seperti ini caranya penyelesaian. Gitu. Oke? Itu anak, nggak peduli anaknya siapa gitu. Ya, anak tentunya anak hasil rumah tangga mereka. Yang perempuan nggak diperhitungkan. Anaknya yang perempuan nggak. Mana ini perempuan ada? Perempuan ada 2. Ya. Siapa gitu? Nggak pengaruh. Gimana? Istrinya yang nggak punya anak ngaruh. Istrinya yang nggak punya anak. Oh, istrinya nggak punya anak. Iya. Berarti kalau istri tidak punya anak, bukan bab 1/8. Oke? Kita sekarang sedang membicarakan bab 1/8 harta warisan almarhum akan dimiliki oleh istri 1 atau lebih. Syaratnya harus ada anak atau keturun. Maka untuk contohnya hadirkan mereka anak-anak. Di contoh kedua pun hadirkan anaknya 1 atau beberapa. Gitu. Itu kan istrinya 4, anaknya cuma 1 gitu. Ya, istrinya 4, Anaknya 1. anaknya 1. Berarti yang 3 Hah? anak. Semuanya punya anak semua. Itu kalau anaknya Sebentar, satu-satu. Anaknya 1. Anak siapa ini? Anak suami dan istri hasil pernikahan. Punya anak 1 doang. istrinya kan 4. Nah, oke. Istrinya 4, anaknya cuma 1, hanya dari istri pertama semisal. Oke? Dari istri kedua, ketiga, keempat tidak punya anak. Hanya 1 anaknya dari istri pertama. Afwan. Iya betul antum. Nah, dengan kondisi seperti ini, maka bagian istri tetap 1/8 karena ada anak. Itu berlaku untuk semua istri. Itu loh. 1/8 berlaku untuk semua istri. Betapapun anak semata wayang mereka hasil dari istri pertama. Gitu. Karena keempat istri ini belum ada yang diceraikan oleh suami meninggal. Oke? Kalau contohnya ibaratnya semua istri punya anak, ini kita sekarang kalau semua istri punya anak, contoh di atas ya Pak.
Katakan 4 istri. Zaujat. Anaknya mau berapa, Pak Min? Kalau satu seperti ini. Oke, 8. Ibaratnya 8. Punya satu istri, punya 2. Contohnya. 8 ini mau campur aduk apa laki semua atau perempuan semua? Gampang lagi. Laki semua yang lebih muda. Katakan 8 abna. Kalau laki-laki abna. Jamaknya. Sama Pak, ini seperti ini. Jadi kesamaannya pada kasus penyelesaian. Dia akan mendapatkan 1/8 asal ada anak. Asal banyak di sini. Seperti ini persis. Sekarang akar masalahnya 8. Berarti untuk istri 4 1 bagian, oke? Sisanya berapa? Sama. Nah, sisanya sama. Hartanya 1, orangnya 4, nggak bisa dibagi. Hartanya 7, orangnya 8, juga tidak bisa dibagi. Maka sekarang kecilkan sini Pak nih. Ini sederhanakan. Antara 4 dengan 8, sederhanakan Pak. 8. Berarti berapa nih? 2. Berapa? 4 dibagi 8 dibagi 4? 2. Sebentar. Berarti kalau 2 16 3 nggak bisa. 2 16. Berarti lihat Pak. Ini coba kita lihat 4 dengan 8 4 dengan 8 dibagi 2 ya Pak ya. 4 dibagi 2 2. 8 bagi 2 4. Hasilnya coba lihat. 2 kali 8 16. 4 kali 4 16. Kalau 16 kali 8 bisa nggak ya? Coba kita lihat ini dulu. Kalau sudah jelas ada bilangan yang sama, ambil 1 Pak. 16 Pak Min, tolong dibantu. Kali 16. Ya, 8 kali 16. 128. Hah? 128. Berapa? 128. 128. Moga-moga benar ya Pak Min. Buktikan sekarang 16 kali 1 16. istrinya berapa? 4. Per istri dapat berapa? 2. 4, oke? Sekarang 16 kali 7 16 kali 7 berapa? 112. 112. Hah? Berapa Pak Min? 112. 112. Bagi 112 tambah dengan 16 berapa? Sama nggak? 112 tambah 16 sama nggak? 128. 128. Benar berarti ya? Berarti per anaknya dapat berapa? 112 bagi 8. 14. Per anak laki-lakinya dapat berapa? Ini kalau semua istri punya anak. Di sini kasus pertama hanya 1 istri punya anak, 1 doang.
Di sini 8 anaknya dari semua istri. Bagaimana kalau anaknya 12? Sama hitungannya seperti itu. Gitu. Nah ini bab 1/8 yang malam ini insya Allah kita selesaikan. Ada pertanyaan di sekitar ini? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini cuma punya anak satu. Gimana? Ada satu keluarga kaya. Keluarga antum? Yang punya ada Ah, ada keluarga kaya punya anak perempuan satu. janda kaya? Ya. Enggak kedengeran ini. Keluarga kaya. Oh, keluarga kaya, ukuran janda kaya. Punya anak satu perempuan. Ya, Anaknya ini meninggal satu. ya, Disusul bapaknya meninggal. ya. Ini hartanya ini kan lari ke istrinya kan bisa perempat nih. Ini sisanya kemana sisanya ini? Suami istri punya anak perempuan satu. Ya. Anaknya lebih awal meninggal. Ya. Ditinggalkanlah ibu bapaknya. Bapaknya sudah meninggal. Satu-satu. Berarti anaknya dulu meninggal. Dia punya harta enggak? Punya banyak. Oke. Hapus. Punya harta banyak nih. Kalau anak lebih awal meninggal, judulnya adalah hartanya diberikan ke siapa? Ya ke ayah ibunya dong. Ibunya 1/6, ayahnya 1/6. Itu harta anak dari anaknya tuh. Nah, tetapi dalam ilmu waris nggak mungkin dong hasilnya 1/6 laki 1/6 perempuan sama. Sedangkan di dalam ilmu waris itu laki-laki harus 2 kali lipat. Berarti ada harta sisa enggak? Pasti ada. Oke? Yuk kita selesaikan. Ini pertanyaan ya. Seorang anak mayitah kalau perempuan ya. Anak perempuan meninggal. Anak perempuan meninggal. Ada anak belum nikah deh ya. Kaya raya, pegawai bank syariah. Orang tuanya kaya raya. Oh, kan orang tuanya kayak dianya Masih kuliah. masih kuliah. Oh, ya, bukan nggak dapat pas. Walaupun sedikit harta anak itu harus harus bagikan. Yang ditinggal kalau anak perempuan ini ayahnya dan ibunya, betul? Nah, dia masih kuliah. Tapi katakanlah punya pemberian dari ayahnya atau dari ibunya, cincin ke apa kak. Maka dalam Islam itu banyak sedikitnya harta harus dapat dibagikan. Oke. Maka harta anak perempuan yang meninggal ini untuk ayahnya 1/6 dan ibunya 1/6. Persis seperti Al-Quran. Hah? Ya, 1/6 semuanya. Tetapi dalam ilmu waris kan laki-laki harus 2 bagian. Maka sisanya harus diberikan kepada ayah. Nih, berarti akar masalahnya berapa? 6. 6 diambil dibagi 6. Kemudian 6 dibagi 6, 1. Jumlahkan Pak Min. 1 tambah 1, 2. Sekarang ada sisa kan harta kan? 6 diambil 2 berapa? Sama dengan 4. Hasil sisanya kemana? Kasihkan ke ayah. Berapa tadi 4 ya? Sisa harta itu 4, berarti hak ayah 5, ibunya berapa? Ibunya 1. 1 tambah 5, 6. Nah seperti ini kan. Ini bapaknya meninggal. Nah sekarang bapaknya meninggal. Di rumahnya ada siapa? Cuman ada ibu saja, istri dia. Ya istri dia sekarang si ayahnya meninggal, mayit, oke? Ahli warisnya siapa? Di sini ibunya anak, di sini siapa? Jauh. Istri daripada almarhum. Ada ahli waris lagi enggak? Kayaknya apa? Tidak ada. Kayaknya keluarga dari suami kayaknya. Itu dapat nggak? Iya, ada saudara dari suami yang meninggal enggak? Ada kayaknya ada. Nah, kalau ada siapa? Bisa adik bisa anak. Contohnya siapa? Adiknya. Adik laki-lakinya. Laki-laki. Adik laki perempuan. 1, 2 boleh.
Nah, almarhum meninggalkan istri, ya, asal istri jangan hamil ya. Kalau istri hamil beda lagi naik ke waktu tempoh hari. Contohnya, suami meninggal, ada ahli waris istri satu ya. Kemudian almarhum suami punya saudara laki-laki kandung satu, syakik. Contoh ini contoh. Kemudian ada saudari perempuan juga satu, ukhtun syakikah. Ini contoh aja. Berarti istri dapat berapa di sini? Ini anak siapa? Ini anak saya bukan. Ini saudaranya almarhum suaminya. Ada anak atau tidak? Dalam kasus ini ada anak atau tidak? Anak suami di sini kosong. Berarti istri dapat bahasan kita kemarin. 1/4. Nah, sekarang sisanya ke sini, Pak. Asobahnya ke saudara semuanya. Nah, lihat, kalau laki-laki 2, perempuan jadi kalau dijumlahkan berapa? Nah, 3. Akar masalahnya sekarang selesaikan. Akar masalahnya 4 bagi 4 1. Sisanya berapa? Sisanya berapa? 3. Kalau sudah hartanya sama, maka nggak usah ada pengalian jumlah kepala kepada akar masalah. Coba lihat, hartanya 3, kepalanya 3, berarti untuk saudara laki-laki 2, betul? Untuk saudari kandung almarhum 1. Istri dia dapat 1 bagian. Coba jumlahkan 1, 2, 3, 4 ya. Seperti ini. Oke? Sekarang siapa lagi meninggal? Udah mau jam 7. Ayo, siapa yang bertanya lagi? Masih ada waktu. Ya. Ya. Itu dilihat misalnya ini kedua, misalnya baru nikah 3 bulan, misal kami tinggalnya dapat warisannya sama. Gimana? Saya istrinya 2. Istrinya 2. Yang kedua itu baru nikah 3 bulan, Meninggal istrinya. Warisannya hartanya. Istrinya meninggal. Bukan lakinya yang. Oh, lakinya meninggal. Ya. Maka lakinya meninggal, dua istri ini beserta anaknya atau tidak ada anaknya kepada mereka sisanya. Coba saya tuliskan ya. Pak Min, dihapus lagi Pak Min. Moga-moga cukup waktu. Ada suami punya istri 2. Istri pertama sudah 40 tahun berumah tangga sama suami ini. 3 bulan berikutnya nikah sama perempuan lagi. Perempuan ya. Nikah sama istri yang kedua. Baru 3 bulan suami meninggal. Oke, mayit. Mayit di sini suami. Istrinya berapa? 2. Jauh jatan. Ini suami, coba lihat, dicari punya saudara apa enggak? Dengan teliti, masih ada karib kerabat atau tidak? Sebelum sisa hartanya akan diberikan ke Baitul Mal. Jika memang sudah tidak ada, dari bertanya ke sini, bertanya ke kampung halaman suami, ada nggak keluarga beliau nih? Katakan tidak ada. Maka yang akan mendapatkan harta 2 istri ini. Berapa 2 istri? 1 untuk istri berapa? Kalau nggak ada anak, kalau ada anak 1/8. 1/4 kalau tidak ada anak. Artinya harta ini hanya berputar pada istri yang 2 ini. Sisanya nanti karena suami tidak punya ahli keluarga yang lain, maka coba lihat sisanya berapa. Akar masalah 4 ya. 4 dibagi 4 1. Ada sisa harta nggak Pak? Ada berapa sisa hartanya? Sama dengan 3. Kalau M berarti 3 mil. Nah, ini harta 3 miliar ini di status quo-kan. Kemana arahnya? Kenapa di status quo-kan? Karena tidak bisa diberikan
kepada dua istri tadi. Istri cukup hanya 1/4 karena tidak ada anak. Kecuali dari satu istrinya tadi ada anak. Nah tadi kasus itu. Contoh sekarang tidak ada anak. Maka yang sisa 3 ini ikhwan, dia harus langsung diberikan kepada Baitul Mal. Amiri itu Al-Muslimin. Nah itu 3 bagian. 3 bagian loh kalau 3M. Wah. Kalau M berarti 3M. 3M ya. Maka yang 3 miliar ini, kalau miliar, kalau juta ya 3 juta, kalau ratus ya 300, harus diberikan kepada Baitul Mal yang selanjutnya oleh Baitul Mal dimanfaatkan untuk maslahat kaum muslimin. Kalau belum ada Baitul Mal Kak. Apa? Belum ada Baitul Mal di Indonesia. Kalau di Indonesia belum ada Baitul Mal, ke rumah Ustadz Umar aja. Kan sama muslimin juga kan? Atau oleh orang yang ikut mengurus kematian seseorang itu, aduh gimana nih duit ada 3 miliar loh uang suaminya, karena istrinya 2 sudah dapat bagian 1M. 1M berarti berapa dapatnya nih? Hartanya 1M, orangnya 2. 2 kali 4 ya. Berarti berapa? 8 ya. 8 kali 1 8. Per istri berapa? Dapat 4. Nah, diapkan ini, diapkan. Berarti kalau sisanya berapa nih? Sisanya 4. Berapa? Saya itu. Oh, berarti 1. Setengah dong. Setengah M. Oh, 2. Oh, maaf. Ini 2 kali 1, berarti 2 ya. Per istri dapat 1. Berarti sisa harta berapa? 8 diambil 2. 6M, Pak. Diapkan. Harus menjadi maslahat untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang mengurusnya ini orang yang terpercaya, orang adil dan bijaksana, aduh, untuk para ustadz yang miskin dia dakwah, nggak usah ke Baitul Mal, Pak. Untuk mereka kasih 500 juta atau 400 atau 300. Selain itu, berikan langsung pada fakir miskin. Sami mawon, Pak. Yang penting maslahatnya untuk kaum muslim. Gitu. Kalau kata Pak Min tadi, di Indonesia tidak ada Baitul Mal. Ada Baitul Mal Atamil, itu sama dengan bank kan gitu. Ini ikhwan. Terjawab ya Pak ya? Jadi masa waktu nikah itu tidak berpengaruh Pak. Untuk masa pernikahan antara istri pertama dan kedua tidak ada pengaruh. Oh ini 40 tahun tadi kan, oh ini 3 bulan. Oh yang 3 bulan nggak dapat, lah wong istri dia kok. Nah itu. Oke? Jazakallahu khair. Nampaknya sudah habis waktu. Pertanyaan yang lain mungkin diakhirkan untuk sampai bulan depan. Bapak juga tadi yang bertanya, insya Allah ya bisa bulan depan bertanya lagi. Atau manfaatkan WA saya. WA ada di Pak Min dan di Pak Jakaria. Insya Allah kita akan tunggu kalau ada pertanyaan yang menyusul, insya Allah. Demikian apa yang dapat Ustadz Umar sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan pada kita kemudahan untuk kita sama-sama berinteraksi pada ilmu Allah ini. Itu Pak Min ya. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.